Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi Kusmastuti. Seperti biasa, di video YouTube aku kali ini, aku nggak akan ngebahas tentang materi pregnancy program, tapi di sini aku akan ngebahas tentang why I decide to young marriage. Mungkin banyak dari teman-teman aku yang nanya, kenapa sih Dewi secepat ini nikah? Kenapa sih nikah muda gitu kan? Dan di sini aku bakal kupas tuntas semuanya. Dan langsung aja buat kalian yang penasaran, stay tune dan let's check this out. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. Dài Nhân viên Hidayah. Nah sebelumnya aku mau cerita dulu ya, kenapa aku kepikiran bikin konten ini ya. Semalam tuh aku mikir, aku tuh mau bikin video apa lagi ya gitu. Masa iya promil terus gitu, karena aku pikir teman-teman aku khususnya tuh harus tahu nih before and after the marriage. Jadi ya udah deh, aku memutuskan untuk bikin video kenapa aku menikah muda. Karena tuh gini guys, kenapa sekarang aku rajin bikin konten di YouTube, karena aku tuh kan orangnya seneng ngomong kan, tapi aku masih malu-malu gitu kalau di Instagram. Terus akhirnya daripada bakat aku ini tidak tersalurkan, akhirnya aku memutuskan untuk move to YouTube gitu. Jadi setelah aku memutuskan untuk menikah, banyak banget teman-teman aku yang tanya, kenapa sih nikah muda? Jangan-jangan ini dulu ya, jangan-jangan gitu. Makanya di sini aku mau cerita sama kalian semua bahwa ada banyak pertimbangan yang aku pikirkan sebelum aku memutuskan untuk getting married. Faktor yang pertama adalah aku merasa aku sudah menemukan apa yang aku cari selama ini. Jadi aku ngerasa he is the one gitu. Dan ya aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Jadi aku memanfaatkan momen ini adalah untuk memaksimalkan apa yang aku inginkan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman deket aku selama ini mungkin paham dan tahu bahwa selama ini sebelum aku ada di titik ini sekarang, dulu aku bertemu dengan toxic people, terus terjerat dengan toxic relationship, unhealthy relationship juga gitu. Makanya sekarang ada momen seperti ini, ya udah aku maksimalin gitu. Artinya aku maksimalin adalah aku pengen hubungan aku itu lebih serius. Tapi semua itu dengan perencanaan yang matang. Jadi nggak serta merta langsung yuk nikah yuk, itu enggak. Perlu penjajakan dulu, perkenalan dulu. Tapi poinnya adalah aku merasa he is the one. Aku merasa ini nih dia laki-laki yang aku cari gitu. Faktor kedua adalah bosan. Maksudnya bosan adalah aku sudah mulai jenuh dan bosan dengan circle percintaan aku yang gitu-gitu aja. PDKT, pacaran, putus. PDKT, pacaran, putus. Dan semakin mendekati usia dewasa tuh kayak, kapan sih aku tuh punya pasangan yang tetap gitu. Dan pasangan aku tuh bisa nge-support aku, bisa mengayomi aku gitu. Dan itu yang aku temukan dari pasangan aku sekarang tuh itu gitu. Jadi yang bikin aku yakin, yang bikin aku ngerasa aku pantas untuk menikah sekarang ya karena itu. Karena secara nggak langsung pikiran aku tuh ke-trigger sama pikirannya dia. Karena kan dia lebih dewasa dari aku 9 tahun. Jadi kayak aku merasa dia adalah yang tepat. Faktor ketiga, yang pasti pasangan aku pada saat itu dia sudah mengajak ke jenjang yang lebih serius. Dalam artian dia sudah memberanikan diri untuk bicara dengan kedua orang tuaku bahwa dia ada niatan baik, lalu juga dia sudah membuktikan dengan manners, attitude-nya dia, dan juga perilaku serta sikapnya ke aku. Jadi kalau kalian perhatiin, kalau kalian lagi dekat sama cowok nih, terus kayak dia sudah menunjukkan sisi kematangannya itu bisa kelihatan gitu. Kalau aku sih gitu ya, kelihatan.
gitu deh intinya. Em, Intinya aku ngerasa dia ada niatan baik. Kalau misalnya dia nggak ngomong ada niatan baik, aku juga nggak berani dong tiba-tiba langsung ngajak nikah yuk mas, itu kan nggak mungkin. Faktor selanjutnya adalah matang. Kenapa aku bisa bilang matang? Karena nggak semua laki-laki yang pernah deketin aku itu punya sifat mateng. Maksudnya tuh mateng dalam artian tuh ya usianya, pikirannya gitu. Dan aku ngerasa pasangan aku yang sekarang tuh sudah punya sifat itu gitu sejak kita kenal. Dan itu salah satunya yang bikin aku jadi yakin kalau kita nikah oke, boleh juga nih. Terus dia sudah bisa mengatasi permasalahan yang ada, artinya adalah he has problem solving gitu. Jadi ya itu yang menurut aku yang paling penting dari seorang laki-laki itu, salah satunya adalah problem solving. Dan itu penting banget untuk kehidupan selanjutnya tuh, sangat amat penting gitu. Selanjutnya adalah sikap ya. Menurut aku tuh laki-laki yang punya sikap tuh kayak gentle banget gitu. Maksud aku kayak dalam berbagai situasi dia tuh punya sikap gitu. Maksudnya apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia lakukan tuh dia sudah bisa gitu. Kayak misalnya nih lagi jalan berdua, terus tiba-tiba aku terlambat gitu, atau aku datangnya nggak tepat waktu. Nah di situ dia sekali dua kali mungkin bakal maklumi ya, tapi lebih dari itu dia pasti bakal kayak, kamu manajemen waktu kamu kayaknya kurang bagus deh, gini, atau bahkan dia segan untuk memarahi aku karena kelalaian aku gitu. Jadi itu yang ngebikin aku jadi kayak melting gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak level aku untuk meyakinkan diri aku sendiri bahwa dia yang terbaik buat aku tuh udah bukan kayak yang ya dia cakep gini, udah nggak gitu lagi. Tapi ya itu tadi, ada problem solving, dia sudah matang, terus manners, attitude-nya baik, lalu dia punya sikap gitu. Faktor selanjutnya adalah restu. Ya ini sangat penting karena kan kita nggak memungkiri ya bahwa di usia-usia 20-21 itu kan nggak mudah, ada beberapa orang tua yang belum memperbolehkan anaknya untuk marriage. Jadi kebetulan kedua orang tua aku memang orang tua yang open minded gitu ya, meskipun dalam beberapa aspek beliau masih menutup mata. Tapi untuk masalah marriage, karena kedua orang tua aku sudah tahu calon pasangan aku seperti apa, terus latar belakangnya bagaimana. Terus kalau orang Jawa bilang tuh bobot bibit bebetnya tuh kalau bagus ya it's okay, nggak masalah gitu. Dan orang tua aku juga malah awalnya yang sangat-sangat amat mendukung kami berdua gitu. Makanya kami sama sekali nggak ragu. Dan yang terakhir adalah dia betul-betul sangat memahami aku. Artinya adalah dia paham bahwa aku jauh di bawah usia dia. Kita kan selisih 9 tahun. Jadi otomatis dia sangat memaklumi aku, apapun yang aku lakukan dan apapun yang aku rasakan. Itu ibaratnya tuh dia milih aku udah jadi konsekuensinya dia, bahwa aku masih seperti anak kecil, terus terkadang aku masih suka cemburuan yang nggak ada nalar gitu. Ngerti nggak? Maksudnya cemburuan nggak ada nalar tuh kayak kadang sama temennya sendiri aja cemburu, dia chatan sama temennya cemburu gitu. Terus kadang masih suka ngabek-ngabek gak jelas gitu. Tapi dia sangat memaklumi itu gitu, karena dia tahu konsekuensi dia memilih istri yang jauh, usianya masih jauh di bawah dia, itu konsekuensinya gitu. Dan kita nggak memungkiri bahwa ada beberapa masalah yang datang tuh ya cuman karena masalah sepele kayak cemburu atau karena aku ngambek nggak jelas gitu. Nah itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan aku memutuskan untuk nikah muda. Perlu aku tekankan sekali lagi bahwa jangan jadikan video ini sebagai patokan kalian untuk menentukan bahwa kalian ingin menikah muda juga, karena kematangan dan juga kesiapan setiap orang itu berbeda-beda. Dan oh ya, aku pengen ngomong, dan yang paling penting atau sangu yang paling penting untuk kalian ingin menikah itu adalah 2, mental dan financial.
Ya, mental dan financial merupakan dua bahan pokok yang harus kalian punya sebelum menikah, karena ya hidup itu nggak cuma tentang cinta aja gitu, mental juga perlu, apalagi financial, karena setelah menikah pun kebutuhan kita pasti juga akan banyak, nantinya pasti juga akan ada anak, ada keluarga juga. Dan satu hal yang penting juga adalah bahwa kehidupan setelah menikah itu tidak melulu tentang rainbow and butterflies, tapi juga ada thunderstorm, ada rain gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa setelah menikah itu pasti bahagia. Bahagia, memang bahagia, cuman ada kalanya di mana fase itu tergantikan gitu. Tapi itu merupakan hal biasa sih. Yang penting mental tadi gitu. Jadi kalian harus memikirkan matang-matang dulu segala resikonya, konsekuensinya apa, itu yang paling penting gitu. Dan aku rasa video ini cukup menggambarkan apa yang menjadi latar belakang aku untuk memutuskan nikah muda. Dan mungkin masih ada beberapa banyak kesalahan serta kekurangan dalam tutur kata aku yang ada di video ini, aku mohon maaf. Dan aku masih pengen sharing-sharing lagi dan juga cerita-cerita lagi sama kalian di another video, oke? Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya agar tahu kalau aku upload video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.